Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Masak Yuk. Nah, hari ini kita akan belajar masak dari salah satu jemaat di GKK Posibubur. Siapa dia? Yaitu Kak Novi Wijaya. Dia akan mengajar kita hari ini membuat jajanan wajik. Nah, wajik ketan Jawa adalah jajanan tradisional legendaris yang penuh makna, yang berbahan dasar beras ketan, santan kelapa, dan gula Jawa atau gula merah. Biasanya wajik ini disajikan dalam upacara adat Jawa, khususnya upacara pernikahan, yaitu sebagai salah satu kudapan untuk menjamu dan menyambut tamu yang datang. Lah wajik dimaknai sebagai wani tumindak becik. Artinya apa? Yaitu berani dalam berbuat baik dan mengupayakan kebaikan, berbudi pekerti luhur, teguh kepada keluhuran perbuatan. Nah, pemirsa, wajik ini juga punya filosofi loh. Ketan yang lengket melambangkan merekatkan hubungan persaudaraan juga persahabatan. Kemudian penggunaan santan yang dalam bahasa Jawa disebut santen. Sageta paring pangapunten, melambangkan harapan agar diri kita menjadi pribadi yang tidak menendam, berbelas asih, dan mudah memberi maaf. Dan ada gula Jawa yang melambangkan harapan agar silaturahmi dan hubungan yang dibangun senantiasa manis, rukun, dan harmonis. Nah, semuanya bisa terjadi kalau ada kasih. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-6, demikian bunyinya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita belajar masak seperti biasa, saya terus menginformasikan, jikalau Bapak Ibu punya pergumulan, jangan khawatir, kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa. Caranya bagaimana? Silakan lihat di layar ini ya, di GKK TV. Ada form, ada tulisan Alkitab dan doa, silakan pilih doa. Nanti Bapak Ibu tinggal isi nama, kemudian apa yang ingin didoakan, kemudian cantumkan nomor HP atau WA, klik kirim. Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa untuk pergumulan Bapak Ibu sekalian. Oke, mari sekarang kita menemui Kak Novi Wijaya. Hai Novi, selamat pagi. Selamat pagi Bu Novi. Hari ini senang bisa sama ya namanya ya. Kita kakak adik ini ya. Kak Novi, ini Bu Novi. Biasa dipanggil Kak Novi, tapi di sini panggil Novi aja ya. Lebih enak, lebih akrab. Nah, hari ini Novi mau mengajar pemirsa bikin wajik. Wah, enak nih pemirsa wajik ya. Nah, sekarang nih bahan-bahannya apa saja nih untuk kita bikin wajik? Oke, untuk bahan-bahannya yang pasti kita perlu 500 gram, 500 gram beras ketan. Beras ketan ya. Ya. Kemudian santan 500 ml, ini kita bagi dua, yang satu 300 ml dan yang satu 200 ml. Bedanya yang 200 lebih kental atau gimana? Yang 300 ml harus lebih kental. Oh, yang 300 yang lebih kental ya? Iya. Kemudian 250 gram gula merah, daun pandan 1 lembar, gula pasir ini bisa diganti dengan gula aren. Aren ya, aren bubuk ya, bisa ya. Palm sugar, gula aren 50 gram. Tapi kalau suka manis Bu Novi boleh ditambah lagi. Ya, kalau nggak mau manis ya kurangin aja lagi. Gitu ya. Kalau saya penggemar tidak manis jadi sekarang takut pada makan banyak manis. Betul. Kemudian ada garam setengah sendok teh. Jahe ini optional. Oh, jahe. Ya, karena ada yang nggak suka dengan aroma jahe, jadi nggak pakai. Tapi kalau yang senang gitu ya, ada aroma jahe bisa ditambah dengan jahe. Itu kira-kira 1 ruas jempol jari aja. Nah, ini nanti ada daun pandan yang sudah kita potong untuk hiasan di atasnya ya. Betul. Ada minyak sedikit saja untuk oles loyang nanti supaya nggak terlalu lengket dan nanti akan dialasin kertas roti juga. Terus ini ketannya direndam dulu berapa lama kah? Untuk
beras ketan harus kita rendam minimal 4 jam. Wah, lumayan juga ya. Lumayan. Jadi kalau memang kita berniat untuk bikin wajik, ya kalau bisa udah jauh-jauh. Jauh-jauh waktu udah disiapkan ya, direndam dulu. Akan lebih bagus kalau sehari semalam. Oh gitu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, sehari Oh. semalam lebih bagus. Jadi kita misalnya mau masak besok pagi, malam udah Malam. kita rendam gitu Betul, ya, sampai betul. besok pagi. Iya. Oh. Itu bahan-bahannya sederhana sekali dan mudah didapatkan di mana-mana. Gitu. Oke, nah setelah pemirsa ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kita membuat wajik. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana proses memasaknya. Pemirsa, sekarang kita akan mulai membuat wajiknya. Silakan Novi, apa dulu nih yang kita kerjakan? Yang pasti kita harus panasin dulu kukusannya sampai airnya mendidih. Kemudian setelah mendidih seperti ini, kita bisa masukkan beras ketannya. Jadi ini dididihkan dulu ya? Ya, harus mendidih Harus ya. Kita masukkan beras ketannya. Oke, kemudian kita akan kukus selama kurang lebih 15-17 menit sampai setengah matang. Oh. Nah, sambil menunggu ini matang, kita bisa mengerjakan loyang kita. Kita akan oles-oles dengan sedikit minyak supaya tidak terlalu lengket wajiknya. Nah, jadi ini loyangnya ya? Ya, sebenarnya kalau loyang ini juga selera Bu, bisa yang langsung ukuran besar, Oh iya, ukuran ukurannya 18, yang gedean juga atau bisa, kita ya? bikin seukuran cetakan brownies yang medium seperti saya ini juga bisa. Nah, untuk memudahkan kita kasih alas kertas roti. Jadi nanti pada waktu sudah selesai, tinggal ngangkatnya gampang ya? betul, tinggal diangkat saja. Jangan lupa ini harus pinggir-pinggirnya harus benar-benar, iya, benar-benar lengket, supaya nanti pada waktu kita menuang wajiknya rapih bagian pinggir-pinggirnya. Nah, kemudian kita juga bisa memotong-motong gula merah, karena ini juga gula merah lebih memudahkan kita dalam memasak supaya lebih cepat. Iya. Nah, yang selanjutnya adalah kita memasak santan yang encer ya, 200 betul, ya. yang 200 ml. Yang agak encer lah gitu ya dibanding yang itu ya. Agak encer. Kita harus panaskan sampai mendidih. Harus selalu tentunya diaduk ya, kalau enggak takut pecah ya. Betul. Harus diaduk sampai mendidih. Ini kira-kira perlu waktu 5-10 menit sampai dia mendidih. Pokoknya mendidih. Ya. Sering bikin ya, Nov? Sering Bu. Sering ini sebenarnya makanan favorit saya waktu kecil. Jadi kalau orang Jogja juga dia. Kalau lagi habis sekolah gitu, terus disuruh ke pasar, kan biasa itu pasar buka sampai sore. Itu saya selalu minta beli wajik oleh-olehnya. Beli wajik untuk camilan. Nah, sudah mendidih, kita bisa matikan. Matikan ya. Oke, kemudian nanti setelah uapnya menghilang, kita bisa masukkan ketan yang setengah matang tadi ke dalam air santan yang mendidih. Kalau orang Jawa bilang diaron ya. Diaron ya. Diaron. Bisa terima pesanan juga dong? Bisa Bu. Bisa terima pesanan. Nanti wajiknya enak loh pemirsa. Kak Novi ini. Terima kasih. Kita bisa kasih ini nggak cuma buat camilan keluarga, tapi juga bisa untuk bingkisan ke. Oh iya, kalau acara misalnya apa ya, ada yang ulang tahun, atau mungkin ada yang bayi baru berapa bulan, nah itu ya. Atau buat yang lagi isoman juga bagus sih, karena kan sebenarnya ini juga ada karbonnya, kemudian gula merahnya itu dia bisa apa ya, mencegah mikrobakteri gula merahnya. Jadi ya kalau dari sisi kesehatan, selama kita konsumsi gula tidak berlebih, bagus ya. Oke, kita akan masukkan. Ini setelah tadi 15 menit. Setelah 15 menit. 15 menit ya.
kita masukkan. Jadi setengah matang ya posisinya. Jadi bukan yang sudah matang ya. Sudah matang. Sedikit-sedikit saja. Jadi supaya merata santannya masuk menyerap ke dalam beras ketannya. Jadi dikit-dikit ya nuanginnya ya. Betul. Kalau nggak pakai diaron, ada sih yang nggak pakai diaron, tapi dia akan memasak beras ketannya jadi lebih lama. Oh. Jadi langsung dicampur dengan santan begitu. Tapi mungkin lebih enak diaron kali ya. Betul, karena santannya dia akan meresap dan lebih empuk, jadinya lebih legit nantinya. Nanti ini dikukus lagi begitu? Iya. Oh. Nah, kita aron kira-kira ya 5-10 menit ya sampai benar-benar merata. Kemudian kita siapkan lagi kukusan untuk mengukus ini dengan waktu sampai 20 menit. 20 menit. Iya. Berarti ini nanti ditambah air lagi ya? Kukusannya. Tadi sih sudah cukup sih. ya, diatur ya. Jadi kukusannya tadi saya isi air, memang untuk dua ini ya, untuk dua kali kukusan. Oke, kita panasin lagi kukusannya. Jadi saya nyalakan ya. Iya. Oke, sudah. Oke, kita masukkan lagi. Jadi ini kita tunggu 20 menit. 20 menit. Ya. Sambil nanti ngerjain yang lain ya. Betul. Nah, oke, sekarang sambil menunggu dia 20 menit, kita akan masak santan, gula merah, pandan, gula pasir, dan jahe kalau memang suka jahe. Ya, kita masukkan dulu gula merahnya. Untuk tempatnya nggak usah dicuci, nggak apa-apa, karena kan yang dipakai tadi santan ya. Iya, santannya ya. Jadi kita pakai saja langsung. Kemudian daun pandan, gula pasir, garam setengah sendok teh. Ini saya taruh dulu jahenya. Nah, untuk yang suka jahe, kita bisa parut jahenya. Oh, jahenya diparut ya. Atau hanya kita ambil sarinya saja. Jadi setelah diparut dikasih air, airnya itu yang kita disaring ya. Betul, airnya yang kita pakai. Jangan sampai sama kulit-kulitnya, jadi harus sudah bersih. Ini sebenarnya hanya untuk aroma sih. Aroma ya. Ya, untuk aroma. Kemudian santannya. Nah, lucunya masak wajik ini, kita bisa
pas sekali, jadi waktu dia 20 menit dengan waktu dia bisa langsung pas ya. Iya, sampai dia benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan untuk memasak wajik itu bisa pas sekali. Jadi kita kukus ketan sambil ngerjain yang ini. Ini juga harus selalu diaduk supaya santannya nggak pecah. Nggak pecah ya. Gula merahnya kita masak dengan santan sampai kita mendapatkan konsentrasi larutan yang agak mengental seperti ini ya. Ini nanti siap untuk menjadi adonan utama dari wajik kita. Oke, sekarang kita mau matikan kukusan kita dan kita siap pindahkan ketan yang sudah matang ke dalam larutan gula dan santan. Iya. Ya. Sama prosesnya sedikit-sedikit saja, tidak usah sekaligus karena bakalan kurang efektif, dia nggak menyerap gulanya secara maksimal ya, dan tidak rata. Nanti saya bantu ke situ ya. Boleh. Aja baunya udah wangi. Sudah tercium bau gula arennya, gula merahnya sama pandan. Sama pandan. Jadi nanti dikukus lagi? Enggak. Okay. Kita harus aduk-aduk sampai gulanya benar-benar menyatu dengan ketannya. Jadi nanti udah nggak ada cairan gula lagi di dalam adonannya. Jadi proses mengukus sudah selesai ya? Sudah. Nah ini benar-benar diaduk, boleh diaduk balik, kemudian seperti dicacah supaya benar-benar dia meresap sampai ke bawah-bawah dan ke dalam ketannya. Nah ini harus kita lakukan sampai tidak ada cairan gula lagi. Ini tanpa di atas api? Tanpa di atas api. Jadi aduk-aduk aja terus begitu? Aduk terus sampai benar-benar dia jadi menyerap di ketannya ya berarti ya, itu ya cairannya ya? Sampai nggak ada cairan gula lagi. Nah, untuk proses yang ini waktunya tergantung ketannya juga kali ya, kualitas. Tergantung kita masak si tadi larutan gula dan santannya itu konsentrasinya benar-benar sudah sedikit mengental atau masih cair. Nah, kalau masih cair itu jadi lama. Time, bener. Berarti ini nggak boleh stop, terus aduk aja. Olahraga mengaduk. Ini bagus. Lumayan juga. Buat yang mau menguatkan otot lengan, nah silahkan dicoba untuk membuat wajik ya. Iya.
Ini kalau masih sedikit segini masih mending ya. Tapi kalau bikinnya sekuali yang gede, nah, itu kalau zaman dulu, kalau di Jawa kampung itu kan ya? Betul, itu kan ada namanya wajik tumpah namanya. Nah itu kayak festival wajik yang mereka masak wajik itu nggak cuma segini, tapi bener-bener yang dalam porsi yang besar banget gitu. Jadi kebayang itu berapa orang yang mesti ngaduk. Gantian ya. Ini sampai bener-bener nggak lengket lagi seperti ini Bu Novi. Ya, jadi ini udah ngadunya sampai seperti inilah gitu ya. Sudah nggak ada cairan gula yang terlihat. Jadi semuanya udah masuk ke dalam ketannya. Nah kalau sudah seperti ini kita siap untuk menuang ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Oke, ini juga mesti sedikit-sedikit supaya, karena kita harus nekan-nekan ini ke dalam loyangnya supaya dia benar-benar nempel. Juga harus dirapiin ya? Iya, jadi ditekan-tekan ke bawahnya gitu. Tunggu ya, saya makan-makan aja. Oke. Ya, jadi supaya padat ya? Betul. Jadi sampai ke ujung-ujung, kemudian kita tekan-tekan ke dalam dasar loyang. Kalau sudah ditekan-tekan, kita bisa tambahkan lagi. Supaya padat ya. Ya, saya tambahin ya Bu. Yuk silakan. Tuh. Sama, ditekan-tekan juga. Ujung-ujungnya juga diisi. Ini tidak bisa langsung dimakan, jadi kita harus simpan dulu. Berapa lama? Minimal 8 jam. Kalau kita masak sore, besok pagi baru bisa dimakan ya. Baru bisa dimakan. Oh, masak pagi, makannya sore. Kalau masak pagi, makannya sore, benar. Nah, kita juga bisa hias dengan apa yang kita punya. Untuk toppingnya bisa dengan daun pandan dan kismis, atau mau kacang mete, almond. Itu buat hiasan aja. Ya. Nah, ini menghiasnya setelah dituangkan atau nanti setelah 8 jam setelah itu? Dingin, setelah dingin 8 ya. jam. Nah ini bisa tahan berapa lama Novi kalau misalnya, maksudnya di luar ya, setelah ini selesai 8 jam, siap dimakan, itu tahan berapa lama tanpa masuk kulkas? Tanpa masuk kulkas bisa 2 hari. 2 hari bisa 2 hari ya. Kalau kita simpan di kulkas bisa 3-5 hari. 5 bisa hari kuat. Ya. Jadi pemirsa ini tanpa bahan pengawet ya. Betul, kita bisa di luar selesai ini 2 hari ya. Kita 2 hari di suhu ruang. Suhu ruang ya. Nah oke pemirsa, ini kita diamkan dulu 8 jam. 8 jam. Pagi nanti sore kita akan makan. Pemirsa, ini sudah didiamkan 8 jam. Ya, sekarang mau dihias nih. Ada kismis dan daun pandan ya. Saya pakai bahan yang sederhana saja. Kebetulan di rumah ada daun pandan, nanam daun pandan, jadi saya pakai daun pandan saja. Mungkin Bu Novi juga bisa menghias, boleh loh Bu. Nah, dihiasnya sih selera ya. Kalau mau hiasannya penuh, rame gitu boleh. Mau minimalis boleh. Saya lebih suka yang minimalis. Iya, kalau keramaian bingung juga. Nggak mau dihias, mau langsung dimakan juga boleh. Oh iya betul. Mau langsung dimakan juga boleh, langsung dipotong aja nggak apa-apa boleh. Ini kalau misalnya mau disajikan, lagi ada tamu, lagi ada hajatan, itu ya kan indah kalau kita hias. Kemudian pakaiin kismis juga bisa. Oke. Ya, cantik dah.
Bagus ya. Seperti ini. Ini kalau misalnya mau terima pesanan gitu ya. Itu kalau kita bisa taruh kotak ya. Betul, atau buat oleh-oleh lagi. Buat oleh-oleh gitu ya kita. Saudara, teman, kerabat gitu ya. Bisa. Kita bisa bikin, nggak usah beli. Nggak usah beli. Bikin sendiri karena mudah nih pemirsa ya. Jadi kita bisa siapkan, kita mau berkunjung ke rumah saudara atau teman, bawa oleh-oleh wajib, nggak usah beli, bikin sendiri. Betul, lebih sehat juga. Lebih sehat juga dan lebih bersih juga ya. Oke. Nah pemirsa, ini tadi sudah diajarkan oleh Kak Novi gitu ya untuk bikin wajik. Nah silakan pemirsa mencoba karena nih bahannya juga mudah didapatkan, caranya pun tidak susah gitu ya, sangat mudah sekali dan rasanya pasti enak. Ya oke, Kak Novi terima kasih sudah mengajarkan kami membuat wajik. Di lain kesempatan bisa mengajarkan yang lain dong. Siap. Oke pemirsa, sampai jumpa di lain waktu.